Hai Aksa, Halo Om Ferdi, apa kabar Sa? sehat Om. Om Ferdi sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. mudah-mudahan semua yang lagi menyaksikan juga sehat ya, COVID lagi naik nih, kita harus mulai hati-hati lagi kayaknya. Iya, iya. Ini kita hari ini mau coba live ya. Kita info tentang Sivan ya. Kita Betul, bisa dibilang ini venture-nya kita berdua dan beberapa rekan lainnya. betul. Jadi memang Iya. Sivan ini nanti kita akan ceritakan seperti apa. Pada dasarnya Mhm. kami mengelola digital asset fund management Iya. untuk tumbuh optimal. Nanti kita jelaskan seperti apa. Perjalanan Oke. Sivan sendiri sudah lebih dari 1 tahun, sudah hampir 2 tahun Iya, betul. dalam waktu dekat ini. Dan Aksa di sini selaku CEO-nya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai Sivannya, banyak yang mau tahu juga nih, Sa. Ini kalau Ah, gue pribadi ya, tahun lalu iya. nih kita dari bulan Juni itu PPKM kan ya. PPKM itu gue trading dahsyat banget tuh profitnya tuh setahun lalu. Terus gue ingat Tahun banget lalu ya? tahun Iya. lalu sampai dengan September saat trading itu udah mulai menuju ke arah bearish ya, tapi di akhir tahun masih baik karena Iya. setiap winter kan uh, Iya. digital asset ini kripto kan oke gitu performance-nya. Nah, sekarang ini Mhm. di saat market lagi bearish seperti ini dan uh, orang pun masih tetap melakukan trading. Dari sudut Iya. pandang Aksa sendiri ya, sudah certified, bahkan juga mengajar, berpengalaman Iya. sudah bertahun-tahun trading. Bagaimana Aksa melihat kondisi pasar saat ini, khususnya di kripto dan juga di digital asset nih, Sa? Iya. Oke, menarik sih Om ya sebenarnya. Jadi di 2020 akhir sampai 2021 kita bisa bilang itu yang mungkin yang namanya bull run ya, bener-bener orang beli aset pasti cuan lah gitu, asal kita nggak terlalu aneh-aneh, pokoknya beli, diemin berapa hari atau berapa minggu cuan pasti gitu ya. Terus memang Betul. pas mungkin kuarter 4 gitu ya, kuarter 4 mulai mulai meredup ya gairahnya ya. Mhm, mhm, Nah mungkin betul. kalau saya lihat sebenarnya gini Om, mungkin kita kan dari saat COVID ini kan ya istilahnya seluruh dunia lockdown ya. Jadi memang Mhm, banyak orang-orang uang yang biasanya kita pakai itu nganggur gitu ya. Jadi mhm. karena nganggur dan ada alternatif untuk investasi ya aset digital ini, orang pada melarikan uangnya ke sana lah salah satunya, sehingga banyak apa namanya inovasi baru dan mungkin harga juga pada naik gitu ya, pada bullish banget lah. Cuman Ya, saat COVID mulai mulai mereda gitu ya, mulai ada vaksin mulai dijalankan dan kasus mulai turun, itu mungkin orang udah mulai ekonomi mulai kembali bergerak, sehingga udah mulai ngurangin nih yang ini nih, yang masukin duit ke situ. Ditambah ya. lagi kalau kita lihat makroekonomi ya, mungkin kebijakan dari Amerika Serikat kemarin apa namanya suku bunga dinaikkan dan segala macam itu kan bikin orang cenderung pengen save cash untuk sekarang ya, sehingga Ya. uang yang beredar di pasar itu makin lama makin dikit, sehingga ibaratnya pasar jadi bergairahnya makin sini makin kurang gitu kayak gitu. Ya. Dan sampai sekarang pun saya rasa masih banyak pengaruh ya dari kebijakan moneter dan makroekonomi. Kemarin juga pas bulan Maret atau ya Maret ya, pas ada invasi Rusia ke Ukraina, itu harga turun lagi. Terus ada yang beberapa kali kan sempat apa namanya info suku bunga itu harga turun lagi. Dan kalau misalkan Om lihat nih tadi ya barusan ya mungkin 15 menit yang lalu ini harga naik lagi karena ada apa namanya kepercayaan diri karena keluar berita Consumer Price Index yang katanya inflasi sekarang lebih rendah daripada berita terakhir ya, tahun lalu atau kuartal lalu ya. Itu Ya. beritanya inflasi membaik sehingga pasar lebih percaya diri lagi. Jadi untuk sekarang mungkin kalau dibilang bull market mungkin belum ya Om ya, tapi sangat-sangat Ya. masih sangat terpengaruh sama berita dan makroekonomi kayak gitu sih. Ya. Jadi Pendapat faktor gua. eksternal itu sangat berpengaruh. Jadi benar sekali apa yang Aksa Ya, sampaikan. Dikala kita 2 tahun lebih di rumah gitu ya, dan ya, di Indonesia sendiri bergairah sekali ya pasar kripto ini dengan adanya ya, betul. exchanger yang ada dari 13 sekarang terus bertambah gitu ya. Bahkan Ya, salah satunya toko kripto yang juga fenomenal gitu performance-nya di 2 tahun ya, belakangan gitu.
orang banyak sekali yang menginvestasikan dananya untuk trading dan juga investasi di kripto gitu. Toolsnya juga banyak gitu kan. Bisa farming, bisa staking, jadi lebih banyak pilihan. Jadi ini merupakan alternatif yang biasa mungkin main di pasar modal, ada jamnya, apalagi semenjak pandemi dan juga sempat crash kan tuh di awal tahun 2020 ya, Maret ya, 20, pasar betul. modal gitu kan, jamnya juga berubah. Sekarang sampai jam 3 saja, terus udah gitu ada auto reject bawah, auto reject atasnya juga dibatasi, 7% sampai dengan 25% kenaikan. Sedangkan di kripto ini 24/7 gitu. Kalau kita malam-malam nggak bisa tidur, mau coba trading, bisa trading gitu. Mau berhenti ya silahkan berhenti anytime gitu. Jadi memang itu menjadi salah satu alternatif. Tapi banyak juga cerita bahwa akhirnya mereka justru yang tadinya meraup untung, akhirnya malah buntung gitu. Nah, ini tentunya ini kan dibutuhkan analisa, dibutuhkan juga berbagai seperti tadi informasi yang didapat dari eksternal gitu ya. Karena mau tidak mau yang namanya trading dan juga investasi di bisnis or ekonomi itu pasti ada faktor makro dan juga mikro yang harus diperhatikan. Demikian pun dengan aset kripto gitu ya. Nah, kalau kita lihat orang selalu beracuan kepada BTC gitu ya. BTC, Bitcoin yang selama ini menjadi primadona dan bahkan benchmark gitu ya. Saya ingat banget tuh Aksa, dulu pertama kali saya kenal dan juga mengetahui BTC itu di tahun 2015-2017. Waktu itu harganya masih berapa gitu, tiba-tiba melesat di tahun 2019-2020 itu harganya hampir 1 miliar rupiah. Sekarang berada di kisaran 20 ribuan dolar gitu, ibaratnya 300 jutaan ya. 300 jutaan. 300 juta. Nah, kita bicara BTC-nya itu ya, sebagai acuan atau benchmark gitu ya. Bagaimana Aksa sendiri melihatnya BTC itu sendiri dan juga aset-aset digital lainnya yang berpotensi ke depannya itu seperti apa, dan banyak yang juga menggambarkan bahwa tahun 2023 ini akan sangat berat untuk perekonomian dunia gitu. Bagaimana dengan di digital asset ini? Sebenarnya benar kata Om Ferdi ya. Kita dari tim Sivan sendiri sempat melakukan analisa dan kemungkinan untuk sekarang pasarnya nggak akan bergairah sampai waktu yang agak lama ya. Agak lamanya kita nggak tahu, cuman perkiraan kita mungkin 2023 minimal sampai situ ya. Alasannya kenapa ya? Yang tadi masalah apa namanya? Setelah pandemi, saat ekonomi mau bangkit lagi, tapi kan banyak sekali faktor-faktor yang lain ya, karena pandemi ini terus orang mulai mulai keluar rumah lagi, tapi pada saat pandemi kan ada yang namanya istilahnya kalau di Amerika tuh stimulus check dan segala macam kan. Intinya ekonomi coba digenjot terus, cuman selama 2 tahun selama pandemi belum berhasil, sehingga makin banyak uang yang dicetak, inflasi makin besar. Itu kan berpengaruh juga, karena inflasi makin besar, Federal Reserve-nya Amerika kan nyoba biar mengontrol dengan cara menaikkan interest rate ya. Jadi biar orang-orang pada nyimpen cash-nya di bank, biar uang di peredaran nggak terlalu banyak. Nanti saya rasa bakal gitu terus sih Om. Nanti inflasi cetak uang, naikkan suku bunga, nggak berhasil, naikkan lagi, nggak berhasil, atau ada masalah ekonomi lagi, cetak uang lagi, dan itu kita lihat kayaknya siklus itu nggak akan berakhir secepat itu ya. Ditambah lagi nanti sekarang memang sentimennya lagi agak kurang bagus kalau misalkan lihat di selain Amerika, misalkan di Eropa udah mulai banyak regulasi tentang aset kripto, aset digital, sehingga kita nggak bisa leluasa kayak dulu lagi. Dan di Asia Tenggara sendiri sebenarnya yang paling kenceng itu pengetatan kriptonya di Singapura kan. Mungkin kalau teman-teman pada lihat berita yang kemarin ada manajer investasi yang besar, 3AC Capital itu, 3 Arrow Capital, itu sampai orangnya kabur gitu karena rugi besar, dan sampai sekarang masih ada berita bahwa perusahaan ini bangkrut, perusahaan ini likuidasi dan segala macam, masih banyak banget gitu. Yaitu salah satu ini resiko di sesuatu yang high return, pasti risknya juga lumayan besar. Cuman kalau kita lihat dari aset digital sendiri, kalau misalkan kita lihat dari sisi jangka panjangnya, potensinya sih secara teknologi dan
nanti ke depannya sosioekonomi yang ujung-ujungnya nanti ke harga juga. Yang kalau kita sendiri lihat, mungkin kalau skalanya 3-4 tahun ke depan, ini bisa jadi investasi yang cukup bagus ya, kalau dari analisa kita sebagai tim ya. Jadi kalau misalkan mau menabung dari sekarang, jangan harap besok atau minggu depan cuan. Mungkin kalau mau sabar 3-4 tahun, mungkin 5 tahun seperti itu. Ya. Kalau misalkan mau mencoba investasi gitu ya. Ya, nah dalam mempercayakan investasi gitu ya, kalau di yang selama ini dikenal gitu, yang sudah ada di Indonesia misalnya kita mempercayakan ke sebuah management fund atau juga hedge fund atau reksadana gitu, kita kan melihat siapa di balik perusahaan tersebut, kredibilitasnya. Nah mungkin apa yang bisa dijelaskan oleh Aksa nih selaku CEO dari Sivan, apa sih itu Sivan dan apa yang dilakukan Sivan untuk para nasabahnya? Iya, oke, biasanya kan kalau orang nanya ini ya dulu ya, why-nya dulu kenapa ya. Jadi kenapa sih mesti ada istilahnya kalau orang mungkin manajemen fund atau mungkin manajer investasi dan segala macam. Karena pertama investasi di aset apapun ya, baik itu aset digital maupun saham atau apapun, itu pertama ada resikonya. Yang kedua perlu pengetahuan dan skill yang cukup komprehensif yang nggak bisa dipelajari 1-2 minggu. Yang ketiga memang butuh mental dan waktu yang harus didedikasikan gitu. Jadi mungkin kalau ada orang yang mungkin udah bisa analisa, udah bisa investasi, cuman nggak ada waktu untuk untuk nganalisa gitu. Mungkin kayak Om Ferdi kan sibuk nih, banyak acara, banyak kerjaan gitu kan ya. Ya daripada capek-capek, mungkin bisa alternatifnya sewa jasa para manajemen investasi seperti itu. Cuman memang perlu hati-hati. Kalau lihat iklimnya sendiri di Indonesia, terutama pas kemarin ya, pas zaman kripto masih bullish, itu banyak sekali yang mengatasnamakan manajemen investasi, tapi ternyata penipuan. Jadi biasanya yang seperti itu bilang, kalau kalian punya dana, titip di kami aja. Misalkan sebulan bisa 100%, ternyata dananya dibawa kabur. Itu banyak banget itu menjamur di Indonesia seperti itu. Dan kalau di Indonesia sendiri, saya rasa kalau yang ini ya, yang aset kripto dan atau komoditas lainnya masih hampir nggak ada, sangat jarang. Paling di saham ya, biasanya manajemen investasi atau biasanya yang manajer investasi di institusi besar kayak dari bank gitu kan. Bank biasanya ada punya treasury banyak gitu kan, ini kan harus diputar ya. Nah, itu di-manage sama orang seperti itu. Jadi kalau untuk yang mungkin istilahnya retail atau orang-orang yang biasa, memang sangat jarang. Nah, kebetulan di sini juga sekalian saya kenalin, ini adalah bisnis yang sedang kita jalankan ya. Itu Sivan itu kita mencoba menjadi mungkin manajemen investasi. Cuman dari tadi kita udah sadar bahwa banyak sekali yang namanya penipuan, namanya bawa kabur uang seperti itu. Jadi kita perbedaannya kita adalah benar-benar setiap orang yang daftar kita lakukan background check dulu, dan mereka juga dipersilahkan mau melakukan background check ke kita dan ada verifikasinya. Lalu kita ada hitam di atas putih, dan kalau misalkan masih nggak yakin juga, kita bisa ketemu face to face, dan kalau perlu interview saya atau saya nanti interview mereka juga untuk menentukan. Kita juga kan nggak mau ini ya, ada uangnya dari hasil yang macam-macam gitu, seperti itu. Iya. Kayak jadi gitu. Semua diverifikasi dan juga risk appetite disesuaikan dengan kebutuhan dan juga maksud tujuan investasi, karena di Sivan sendiri juga ada 3 pilihan produk yang bisa dipilih gitu sesuai dengan risk appetite masing-masing gitu ya. Nah, mungkin tadi itu poin penting tuh saya rasa Aksa, bahwa keamanan itu isu yang paling penting, karena di Indonesia ini belakangan marak sekali tuh yang namanya penipuan, dibawa kabur ini, dibawa ini dan lain sebagainya. Bagaimana dari sistem keamanan dan juga apa yang bisa Aksa sampaikan tentang Sivan, siapa saja orang-orang di balik Sivan ini, dan bagaimana pengelolaannya sehingga bisa menghasilkan investasi yang tumbuh optimal. Iya, pertama dari keamanan dulu Om ya. Untuk keamanan kita kan menggunakan apps ya untuk pendaftaran dan segala macam. Itu kita sudah terdaftar di PSE Kominfo seperti itu. Terus untuk keamanan data pelanggan dan para nasabah dan segala macamnya, kita udah ikut sertifikasi ISO 27001.
itu tentang keamanan informasi dan data pelanggan, sehingga udah tersertifikasi aman. Terus untuk kitanya sendiri, saya pribadi sebagai CEO-nya ya, direktur utama, terus bekerja sama dengan ya ada Om Ferdi dan beberapa teman-teman lainnya juga ya, yang sudah mungkin orang-orang udah pada tahu di dunia kripto sebagai Dewan Penasehat. Lalu kita ada tim trader yang kebetulan tim tradernya sendiri diketuai ya sama rekan saya sebagai co-founder, Arya. Dia udah ibaratnya sudah sebagai trader full time dari sejak 7 tahun yang lalu. Lalu tim tradernya sendiri dari lulusan yang kemarin, yang tadi saya sempat diinfokan bahwa saya udah sempat bikin sekolah trading dan komunitas juga gitu. Itu jadi jebolan dari situ. Jadi para tradernya saya sendiri yang ngajarin seperti itu. Jadi untuk masalah trader mereka bisa, tapi yang lebih penting dari trading adalah manajemen resikonya. Jadi kita memang keuangan dan segala macam itu sudah di manage dengan baik, dalam artian dana nasabah itu ada di rekening yang terpisah dengan dana kita sebagai uang perusahaan, sehingga itu sudah aman dan nanti bisa di-track transaksinya. Lalu kita juga dari resiko, dari istilahnya position sizing ya, atau ukuran pertama sekali masuknya berapa, itu sudah kita atur, ada SOP-nya sendiri seperti itu. Jadi untuk keamanan, jadi sebenarnya kalau ditanya ini Sivan jago trading nggak gitu, sebenarnya kalau saya mau jawab, daripada jago trading kita lebih jago bikin nggak loss gitu, daripada bikin profit kita lebih jago bikin nggak loss gitu. Oke, mungkin profit nggak akan sebesar banget kalau kita trading sendiri mungkin ya, cuman kita bisa punya banyak bumper, sehingga kita tidak menjaga untuk tidak loss gitu. Ya, trading sendiri boleh, not to put everything in one basket, dan siapa tahu ingin mempercayakan dananya ke Sivan gitu ya. Performance tahun lalu mungkin bisa diceritakan, Aksa. Ini sangat menarik sekali. Ini Aksa dan juga Arya ini dua orang yang menakodai Sivan ya dengan performance yang luar biasa. Since first inception, kalau nggak salah pertama kali kita mulai itu di akhir November 2020. Apa 19? Betul, iya. 2020. 2020, iya. 2020 sampai dengan sekarang, kita bicara last year lah, performance Sivan mungkin bisa diceritakan bagaimana. Tadi kan highlight-nya adalah mungkin kalau trading sendiri, ya mungkin ya kalau lagi bagus, tadi saya bilang tahun lalu bisa tuh sehari puluhan persen gitu ya. Tapi kalau lagi buntung ya buntung gitu. Nah, tapi di Sivan ini saya merasakan konsistensi profit yang bisa dirasakan, laporannya itu setiap minggu. Mungkin bisa diceritakan juga oleh Aksa. Oke. Mungkin gini, kalau dari November 2020 tuh kita mulai dari iseng ya, nyobain dulu waktu itu kan. Terus ternyata cukup pada satisfied dengan performanya kita gitu. Terus kita coba bikin sebagai perusahaan tuh mulai dari Januari kita udah mulai ngurus administrasi dan segala macam, dan kita akhirnya didirikan di bulan Februari. Jadi kita anggap aja baru mulai running sebenarnya Februari gitu ya Om ya. Yang lain yang November, Desember. Iya, betul. November dan Desember, Januari itu masih masa percobaan ya. Kalau kemarin datanya itu, kalau misalkan dari Februari sampai akhir Desember itu terus-terusan, kita dapat profitnya menghasilkan 132%. Cuman ini mau dikasih catatan dulu bahwa ya ini bukan sesuatu yang dijanjikan. Ini ya kebetulan kemarin marketnya bagus dan kita berhasil untuk memanage dana kita saat pasarnya lagi jelek. Kita juga nggak ikut jelek gitu. Karena mungkin yang mau saya highlight adalah saat, kalau kita lihat dari performa setiap bulan ya, saat Bitcoin turun pas kapan tuh ya, yang pas tengah-tengah tahun, Mei atau Juni ya, Mei kalau nggak salah, Mei tahun lalu, dan dari November atau Desember tahun lalu sampai sekarang masih turun-turun, kita masih bisa ngejaga untuk masih hijau. Jadi mereka Bitcoin turun berapa belas persen, berapa puluh persen, dan mungkin kripto yang lain turunnya lebih besar lagi. Untuk Sivan, kita ada performa ya walaupun hanya 3-5% per bulan, cuman saat Bitcoin turun segitu, kita masih profit sedikit 3-5% kayak gitu. Jadi memang kita menjaga biar istilahnya, kalau secara definisi kan kalau misalkan di luar negeri namanya kayak gini kan hedge fund ya. Hedge fund itu kan kalau kita lihat di Google Translate artinya lembaga pelindung nilai. Jadi kita melindungi nilai aset para orang-orang investasi sama kita buat biar tidak kena loss di volatilitas pasar kripto. Dan kalau untung ya
untung ya untung juga gitu. Ya, ya. Jadi kalau Iya, mungkin itu di luar negeri disebutnya hedge fund, kalau di Indonesia simpelnya mungkin reksadana, seperti reksadana lah ya. Ada kemiripan. iya, Jadi mengelola dana di heeh, beberapa portfolio atau di beberapa aset kripto sehingga bisa menghasilkan performa positif yang nanti akan iya, dilaporkan setiap minggunya dan di setiap bulannya pun itu bisa kita tarik profitnya gitu ya. Dan iya, ada masa locking period selama 3 bulan untuk capitalnya yang saat ini betul, berlaku seperti itu. Begitu mungkin ya, Aksa ya. betul, iya, betul Om. Oh iya, Nah, ngomong-ngomong ini ada pertanyaan nih Om, bentar, apa mau nah nanti tanya jawabnya belakangan atau gimana? sebelum saya habis sambil kita ngobrol aja, silahkan yang mau tanya, silahkan Oh iya, ditanyakan. heeh, Saya mau nanya satu lagi. Tadi kan iya, bicara tahun lalu itu memang lagi bagus ya, 132% betul, compounded return. Tahun ini ada perang iya, Ukraine Rusia, BTC juga going down dan bearish untuk iya, beberapa aset kripto, bahkan di dunia kripto ini banyak isu-isu yang negatif gitu ya. iya, Berapa performance rata-rata untuk selama dari bulan Januari sampai dengan kita bicara Juli lah, rata-rata per iya. bulannya. Rata-rata per bulan kita di, ya nggak sebesar tahun lalu ya, kita di Ya. 8% sih Om, Tapi itu pun sudah per dahsyat bulan. ya, kalau kita compare dengan beberapa investasi lainnya gitu ya, yang legit ya, Iya, bukan yang nipu ya. Ini dalam arti iya, semuanya ini kita perusahaannya jelas, terus sudah gitu orang-orangnya iya, juga memang orang-orang yang kredibel di bidangnya. Ada beberapa iya, individu yang juga memang prominent figure di dunia kripto gitu. Aksa dan iya, juga tadi disebut juga co-foundernya ada Arya yang selama ini sudah menjalani day to day basis dengan iya, sudah berkembang terus dengan trader-trader yang memang dedicated untuk melakukan transaksi para iya, nasabah gitu ya. Jadi memang iya. 8% it's a good numbers gitu ya. Mudah-mudahan Mhm. jika pasar nanti bullish akan lebih fenomenal lagi. Oh iya, Nah, ini kita akan coba iya, jawab pertanyaan ya. Jadi kalau ada yang mau tanya silahkan, iya, along the way silahkan betul. saja. Mau bertanya apapun, monggo. Mau tanya, kalau kripto turun saya harus bagaimana? Apakah harus deposit kembali? Nah, ini Oke, ini ini mungkin bisa dijelaskan oleh Aksa. oke. Jadi nanti sebenarnya tergantung sama sama apa namanya kondisinya ya. Kalau misalkan sudah terlanjur beli, lalu ternyata turun terus, memang opsinya ada dua. Apakah mau di cut loss, dijual rugi, atau tunggu sampai nanti naik lagi. Nah ini sendiri saya juga harus tahu nih kriptonya nih kripto apa gitu. Kalau misalkan saya sebagai apa namanya penggiat kripto dari tahun 2017, kalau misalkan kriptonya masih kripto yang legit ya istilahnya seperti Bitcoin dan Ethereum itu ya mungkin bersabar aja karena yang tadi saya bilang mungkin kripto akan berjaya lagi atau naik lagi di 3 sampai 4 tahun lagi paling enggak. Mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tapi perkiraan di situ. Jadi ditunggu jadi kayak mungkin ibaratnya kayak nabung ya. Tapi kalau misalkan memang mau cut loss ya ya sudah itu juga keputusannya sendiri. Cuman kalau misalkan kriptonya yang aneh-aneh gitu ya, mungkin kayak kemarin kan banyak tuh, apalagi yang buatan Indonesia yang katanya sempat sempat dikasusin ya, ada beberapa, atau mungkin nggak cuma Indonesia sih maksudnya, tapi dari luar juga banyak yang ternyata penipuan gitu. Hmm. Ya mungkin agak berhati-hati aja. Jadi bisa mungkin cut loss bisa jadi pilihan. Cuman ini bukan nasihat finansial ya, cuman jadi kasih opsi aja seperti apa. Cuman kalau misalkan sudah beli dan kriptonya itu yang bagus gitu ya, menurut saya lebih bijak kalau kita tunggu aja sampai mungkin beberapa tahun, mudah-mudahan bisa naik lagi sih kayak gitu. Ya, apalagi kalau uangnya Uh, adalah uang dingin ya, maksudnya idle money yang mm, memang sudah didedikasikan untuk investasi, bukan untuk alokasi lainnya seperti untuk pendidikan atau untuk iya, kebutuhan lainnya gitu ya. Nah, ini iya, kalau kita pertanyaan ini kita balik untuk Sivan, jika kriptonya turun, iya. ini harus deposit lagi nggak gitu? Nah, Oh, enggak usah. nggak usah. Jadi ini Sebenarnya beda. kalau Kalau Sifan untuk sendiri, Sivan ini beda. betul. Sistemnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan oleh Aksa gitu ya. Uh, Ada macamnya apa saja, bagaimana performanya, terus sudah gitu seperti iya, apa SOP yang harus dijalankan gitu. iya. Kalau kalau dari lihat kemarin-kemarin sih, kripto turun, Sifan profit ya. Betul, Nggak, betul. sorry. Maksudnya kita memang kalau di Sifan kita punya strategi ya. Strateginya pertama kita alokasi
udah sesuai dengan SOP. Jadi kalau misalkan investor yang masih baru, biasanya kan misalkan punya uang 1 juta nganggur, ya udah 1 juta dibeliin gitu. Itu kan kalau misalkan itu turun, ya kita jadi nyangkut istilahnya ya, atau harus nunggu lama gitu. Kalau disimpan sendiri kita ada alokasinya, jadi dialokasikan untuk yang jadi begitu misalkan investor masuk, itu nggak langsung semuanya dibelanjain. Kita ada reserve dulu ya istilahnya ya. Mungkin misalkan investor ada yang masuk, misalkan anggap aja dulu angkanya berapa, misalkan 10 juta gitu. Kita nggak langsung 10 juta yang belanjain. Kita tunggu dulu sampai ada kesempatan bagus masuk, kita masuk misalkan 2 juta dulu. Nanti ternyata kalau misalkan naik, oke ya udah naik, kita take profit. Jadi 2 jutanya misalkan jadi 2,5 juta atau jadi 3 juta. Jadi kan jadi profit kan. Tapi kalau misalkan masih turun, ya udah nanti kita masuk lagi sedikit, misalkan 2 juta lagi. Sehingga nanti akan ada harga rata-rata ya, saya mungkin averaging down. Terus nanti pas udah naik dikit, harga yang beli di paling atas itu nggak akan ngaruh, jadi nggak loss karena kita udah beli di bawahnya lagi. Itu contohnya kayak gitu. Dan ada juga alokasi untuk yang mungkin beberapa produk-produk kripto seperti farming atau staking, kita juga, tapi kita lakukan SOP dan manajemen risiko yang benar dulu ya. Maksudnya nggak langsung masuk, karena untuk itu kan kadang-kadang di situ juga banyak yang resikonya jauh lebih tinggi daripada trading biasa ya. Kita masuk ke situ sehingga saat pasar lagi diem gitu, kita tetap dapat revenue, istilahnya revenue yang dijadikan profit untuk investor kayak gitu. Jadi itu salah dua strategi kita seperti itu. Gitu. Terus ini tadi ada pertanyaan lagi, 8% itu atau gimana? Ya, kita langsung coba jawab yang 8% ini sekaligus juga mungkin dijelaskan. Ya Sivan juga harus hidup kan, dari mana kita mendapatkan fee dan juga apakah 8% itu misalnya performance bulan ini saya atau Ricky mendapatkan 8%, seperti apa sih yang diterima oleh Ricky dan bagaimana SOP-nya seperti yang tadi saya bilang. Saat dana masuk kan ada fee 2% dan saat dana ditarik dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan oleh Aksa. Iya. Jadi kita ada dua yang namanya ya, manajemen fee sama performance fee. Jadi manajemen fee itu saat pertama deposit aja. Jadi setiap kali masuk uang akan kita potong 2%, yaitu nanti buat nge-cover biaya transfer, biaya kurs gitu kan. Kalau misalkan beda gitu, misalkan saya mau masuk senilai berapa USD, tapi USD lagi beda, itu kan pokoknya kita cover dengan 2% itu. Terus jadi misalkan kalau masuk 10 juta akan kita potong 2%, berarti 200.000 ya, kita potong seperti itu. Terus nanti ada yang namanya performance fee. Jadi performance fee itu dari profit. Jadi istilahnya sharing profit itu sebesar 20%. Jadi kalau misalkan tadi 8% itu belum termasuk profit sharingnya. Jadi kita ambil 20% dari 8%-nya tadi, berarti kita ambil 1,6%. Jadi kalau misalkan profitnya 8 juta, berarti kita ambil 20%-nya 1,6 juta, yaitu buat inilah ya, buat apa namanya, revenue kita sebagai perusahaan, seperti itu. Ya. Dan itu pun dengan catatan ya. Jadi yang 2% entry fee itu saya rasa common ya untuk beberapa fund manager juga melakukan hal yang sama dengan fee yang kurang lebih hampir sama lah gitu ya, range antara 2%-an ke atas bahkan. Nah, yang performance fee 20% itu, Ricky, itu dengan catatan jika ditarik. Kalau nggak ditarik, nggak kena 20%, betul ya? Jadi misalnya mau digulung lagi, maksudnya tidak ditarik untuk bulan ini atau mau didiemin aja ya, tidak kena 20%. Betul begitu ya, Aksa ya? Sorry Om, koreksi, kita potong juga Om. Jadi 20% kita ambil. Jadi tetap nanti yang digulung lagi yang sisanya. Karena kita tetap butuh untuk bayar bills dan segala macam, itu kan dari situ dananya. Gitu. Jadi 20% itu kita ambil dulu tiap bulan gitu. Dari profitnya ya? Iya, betul. Jadi dari profit itu setiap bulan kita recap, kita ambil 20% dulu, baru nanti nasabah boleh boleh di withdraw atau mau disimpan lagi, digulung, di compounding lah istilahnya. Di compounding, yes. Betul. Jadi itu pun sistemnya adalah di awal bulan akan ada report final dan jumlah yang bisa diambil oleh nasabah. Betul. Dan itu akan ditransferkan langsung ke rekening nasabah sesuai dengan apa yang telah diisikan di aplikasi, karena semuanya kita by aplikasi Sivan ini, by apps, jadi sesuai dengan apa yang telah diinformasikan sebelumnya, begitu ya? Betul.
Iya, betul. Oke. Oke, kita menuju Ya. ke pertanyaan berikutnya dari Mami Gebi. Apakah sistem kripto lagi menurun? Apa bagaimana soalnya Bitcoin saya turun terus katanya. Iya, tadi udah kita jelaskan ya bahwa memang kripto masih sangat terpengaruh sama sistem makroekonomi ya, masih banyak kebijakan-kebijakan yang kurang bagus buat kripto karena setiap kali interest rate dinaikkan, orang akan cenderung untuk cash atau masuk ke bank ya, karena bank memberikan interest yang lebih lebih tinggi dan lebih jauh lebih aman. Jadi orang akan menghindar dari aset-aset yang dinilai lebih berisiko. Jadi memang betul, mungkin sistem atau keseluruhan kripto lagi menurun. Tadi udah kita bahas juga bahwa mungkin beberapa tahun ya, paling perkiraan 3-4 tahun mungkin bisa lebih cepat, kita bisa melihat nanti kripto atau Bitcoin mulai naik lagi kayak gitu. Ya. Dan di semua investasi juga ada siklus biasanya. Siklus itu siklus tahunan yang biasanya terjadi, dan Aksa dan juga Arya dan juga para trader ini sudah memang day to day untuk melihat dan juga menganalisa sekaligus juga mempelajari berbagai hal mengenai indikasi arah pasar kemana, dan itu yang dilakukan oleh tim dari Sivan untuk tentunya secara bijak dan juga terukur untuk melakukan investasinya gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Akbar Sob katanya, durasi kontrak untuk investasi di Sivan itu berapa lama? Oke, jadi kita sistemnya seperti ini. Untuk setiap kali ada deposit, kita kontraknya 3 bulan ya. Dalam artian 3 bulan itu dananya akan dikunci dulu. Jadi misalkan Mas Akbar ini masuk misalkan 10 juta gitu. 10 juta itu akan kita kunci selama 3 bulan. Jadi baru bisa diambil 3 jutanya lagi 3 bulan ke depan. Tapi untuk profit atau hasil dari investasinya, ya. Jadi capitalnya kalau untuk 3 bulan ya. Betul. Ya. Okay. Untuk profitnya bisa diambil setiap bulan. Jadi setiap bulan kita kasih laporan, misalkan bulan ini profit 2 juta, lalu kita potong sama performance fee jadi 1, sekian gitu. Nah, itu bisa diambil setiap bulan. Terus nanti kalau udah 3 bulan, kita kasih opsi lagi. Apakah mau dicabut ini 10 jutanya, atau mau lanjut 3 bulan lagi. Seperti itu. Jadi 3 bulan, kalau udah boleh dicabut atau boleh lanjut, kalau lanjut 3 bulan lagi. Lanjut 3 bulan lagi. Seperti itu. Ya, jadi profit ini bisa buat uang jajan bulanan lah istilahnya gitu ya. Yang bisa ditarik setiap bulannya gitu ya. Nah, ini ada yang nanya lagi, Mami Gebi, memang sih kalau profit katanya itu bisa kagak masuk akal, tapi kalau loss maksudnya ya, itu ngenes katanya. Ya, di berbagai investasi imbang rasanya akan demikian ya. Justru hadirnya Sivan ini untuk mengukur dan juga meminimize risk atau resiko loss-nya, betul. Para ahli di bidangnya, Aksa dan juga Arya dan juga teman-teman trader yang melakukan berbagai analisa, karena berita dan juga faktor eksternal ini tidak pernah berhenti selama 24 jam gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin memiliki aktivitas atau kegiatan lain, atau bahkan tidak mengerti sekalipun, tidak memahami secara mendalam, itu bisa melakukan investasi di aset digital kripto ini. Betul. Dan juga menghasilkan penghasilan yang baik lah, seperti yang tadi telah disampaikan tahun lalu itu 132% compounded, dan tahun ini rata-rata kurang lebih 8% per bulan. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ini ada yang nanya kayaknya nih. Langsung durasi kontra, udah itu tadi. Udah. Oke, kita lanjutin lagi ngobrolnya, Aksa. Jadi Sivan sendiri selama berjalan ini gitu ya, tentunya kan ada 3 pilihan produk yang ditawarkan gitu ya. Apa saja produknya dan apa yang membedakan satu dengan lainnya? Oke, kita punya 3 produk, itu tergantung dengan target pasar kita ya. Jadi ada namanya Sivan Moon, Sivan Star, sama Sivan Galaxy. Yang Moon ini memang untuk yang mau coba-coba gitu ya.
coba-coba dan masih ragu, atau mungkin yang untuk pemula, atau mungkin biasanya yang masih belum berani masuk besar, mungkin kayak gitu ya. Jadi si Fun Moon ini lebih kepada yang pemula levelnya ibaratnya ya. Mungkin kalau mau ditanya, kita deposit di si Fun Moon ini minimal di 5 juta seperti itu. Terus nanti ada yang si Fun Star. Si Fun Star ini yang mungkin untuk medium ya, yang mungkin orang yang sudah cukup settle terus mau mencoba investasi lagi, itu di 50 juta seperti itu. Lalu ada yang si Fun Galaxy ini mungkin sebenarnya lebih kepada kalau ada perusahaan atau institusi atau entitas bisnis lain lah ya, perusahaan, institusi yang mau mengembangkan bisnisnya atau dalam tanda kutip memanage treasury-nya mereka gitu ya. Itu di Sivan Galaxy bisa gitu. Dan perbedaannya lagi mungkin lebih kepada risk manajemennya ya. Kalau di yang Moon ini benar-benar kita sangat-sangat konservatif. Kalau yang di Star kita pakai SOP standar kita. Nah, yang di Galaxy nanti biasanya kita lebih ke tailor deal-dealan, tergantung deal-dealan kita sama entitas yang mau masuk ke Galaxy-nya kayak gitu. Jadi mau yang versi sangat agresif atau yang konservatif, atau mau misalkan kita mau coba bikin deal-dealan, kalau profitnya segini mau kita kasih fee-nya berapa, mungkin pokoknya kalau ada deal-dealan atau mungkin negosiasi yang seperti itu bisa lewat di Galaxy gitu. Jadi lebih customize sih kalau yang Galaxy gitu. Oke. Nah, sekarang kan sudah ada apps-nya, tapi ini kan bagaimana ini cara jika ini teman-teman yang saat ini join di IG live kita, kalau mau ikut di Sivan, bagaimana sih prosedurnya dan apa yang harus dilakukan? Oke. Sebelumnya kita mohon maaf dulu bahwa di Sivan ini kan kita masih belum terlalu terbuka buat umum ya. Jadi mungkin kita juga ada sedikit dalam tanda kutip ya penyaringan nasabah gitu. Jadi mungkin bisa hubungi customer service nanti kalau mau, karena kan kita untuk masuk ke apps itu invitation only ya. Jadi bisa hubungi customer service, terus nanti entah either itu kita ngobrol dulu. Jadi minimal saya harus tahu dong nanti calon nasabahnya mau gimana, kayak gimana. Kita juga ukur nanti risk appetite-nya, karena bisa jadi ada orang yang pengennya, saya pengen masuk 10 juta, tapi pengennya profitnya 20 juta sebulan, ya kan nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Atau misalkan ada yang takut, namanya investasi kan ada kemungkinan rugi. Saya udah pengen masuk 100 juta, tapi baru loss 500 ribu, udah takut gitu, udah nggak mau ah. Nah, itu juga nggak bisa ya. Kita benar-benar harus ada ukur dulu kira-kira kalau misalkan rugi siap nggak. Karena kita kalau dari Sivan sendiri ngasih batasnya itu di 20% gitu Om. Jadi kalau misalkan kita akan bikin perjanjian bahwa kalau misalkan dananya ini loss 20%, kita akan kembalikan keputusannya ke customer. Jadi ini 20% udah loss nih, mau diambil balik atau mau dilanjut. Kalau diambil balik, oke, berarti kan udah resiko ya 20%, kita balikin 80% kan. Tapi kalau mau dilanjut, ya dilanjut dengan resiko nanti bisa balik atau bisa loss 20% lagi, seperti itu. Jadi kalau misalkan tanda kutip nggak kuat tuh kehilangan 20%, ya mohon maaf nih, kita saring nih kayak gitu. Ya. Jadi itulah kejelasan yang kita berikan ya, bahwa semua ini kita sampaikan di awal apa adanya gitu ya. Bukan cerita manisnya saja, walaupun terdengar manis. Tahun lalu 132% performance kami di Sivan. Di tahun ini pun masih menjanjikan profit yang sangat baik gitu ya. Bahkan di atas rata-rata investasi yang lain gitu. Tapi ya semua investasi ada resikonya, namun resiko kalau ditanya bisa nggak hilang semua? Ya, jadi di Sivan ini setiap ada loss, syukur alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada loss 20%, itu pasti akan diinformasikan bahwa saat ini loss 20%, apakah mau ditarik atau seperti yang tadi Aksa sampaikan. Kalau nanti diinvestasikan kembali, dicoba lagi, mungkin akan kembali lagi, bisa menjadi 100% bahkan lebih, atau ya juga sebaliknya, bisa jadi akan terjadi loss lagi. Jadi kita sampaikan apa adanya begitu ya. Jadi tidak menjanjikan omong-omong yang manis saja gitu ya. Iya. Betul. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari selama ini Aksa dan juga teman-teman yang lain yang ada di Sivan gitu ya, melihat berbagai macam karakter dari para nasabah gitu ya.
apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasar di Indonesia saat ini khususnya di manage fund digital aset kripto ini. Oke. Tentunya yang pertama inklusi ya, mungkin Om, inklusi dari biar orang juga bisa ikut ke apa namanya potensi dari gain dari digital asset ini ya, karena memang kebanyakan orang kan bahkan nggak tahu gitu apa sih kripto ini gitu. Sementara kripto sendiri mungkin bisa jadi atau digital assetnya bisa jadi revolusi. Kalau kata orang sih ini potensi untuk revolusi berikutnya gitu ya kan. Kalau dari dulu kan kita pakai apa koran sama TV, sekarang jadi internet. Nah mungkin berikutnya keuangan akan menggunakan digital asset. Itu menurut beberapa ahli ya, kita nggak tahu ke depannya, nanti kita lihat. Tapi kalau itu beneran terjadi kan berarti potensi untuk memberikan profit gitu ya, atau mungkin membangun kekayaan dari sini itu sangat besar gitu. Cuman memang orang yang mau masuk kan harus pertama paham teknologinya dulu, paham cara berinvestasi dan paham cara memanage resikonya dulu gitu. Jadi kita memang pengennya adalah inklusi minimal ya, inklusi untuk digital asset. Jadi saat mungkin orang di luar sana di seluruh dunia banyak yang profit banyak banget dari aset digital, ya kita juga mau ngajak nih orang Indonesia, kita juga mau juga. Dan nanti kalau perlu kita juga sediakan edukasinya gitu. Maksudnya orang mau tanya terus nggak paham tentang apa segala macam, mau konsultasi atau mau tanya-tanya, kita juga bisa juga gitu, seperti itu. Dan mungkin nanti ke depannya mungkin jadi salah satu roadmap kita juga untuk menyediakan edukasi mengenai seperti ini. Mungkin bukan sekedar cara trading, tapi mungkin cara setup kalau misalkan mau ikutan apa namanya di digital asset ini ya, selain dari Sivan mungkin mau investasi sendiri atau mau apa namanya mengoperasikan ya farming, staking dan segala macam, kita juga bisa juga, itu akan jadi roadmap kita juga untuk menyediakan edukasi di situ yang komprehensif tentunya, seperti itu. Jadi terus kan apalagi sekarang yang akan jadi lebih banyak apa namanya, mungkin kedepannya akan banyak sekali pekerjaan yang berhubungan dengan ini ya, teknologinya digital asset, terutama kan kalau orang sekarang istilahnya blockchain atau lebih luas lagi Web3, pekerjaan-pekerjaan di situ akan banyak banget. Kita juga mungkin nanti akan menyediakan kalau nggak edukasi ya mungkin link untuk orang yang kita koneksi kita yang bisa memberikan edukasi. Jadi tujuan kita memang itu inklusi digital asset bagi masyarakat Indonesia, dan yang mungkin melindungi masyarakat Indonesia dari investasi bodong ya, kayak gitu. Ya, itu yang paling penting. Banyak yang sudah tertipu dengan investasi bodong, dan si fund ini sendiri namanya itu cuan fund, singkatannya cuma untuk anak negeri gitu ya kan. Jadi memang benar-benar semuanya orang Indonesia, tidak ada orang luar negerinya ya, dan dikerjakan oleh kita untuk bangsa Indonesia, dan kita merupakan salah satu yang pertama mungkin ya Aksa ya di Indonesia ya. Betul. Yang pertama dengan sebagai PT yang resmi ya. Kalau misalkan yang lain saya banyak lihat sih orang ya, perorangan ya, baik itu yang legit maupun tidak, itu ada semua. Cuman yang sebagai PT mungkin saya rasa kita ya kayaknya ya yang pertama. Ya. Nah, kembali ke masalah security keamanan tadi, ada perorangan bisa menitipkan dana di istilahnya nitip dana untuk diputar lah gitu ya, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal gitu. Apa yang membedakan si fund dengan baik individu quote unquote tadi ya, terutama yang legit ya, kan ada yang nggak legit ya udah pasti nipu gitu kan gitu. Apa yang membedakan dan apa kelebihannya jika berinvestasi di si fund? Oke, kalau sebenarnya pertama dari kemudahan memverifikasinya. Jadi kalau kita nemu orang yang bilangnya bisa melakukan apa tadi namanya titip dana mungkin istilahnya, atau manajer investasi atau muter dana, kan untuk memverifikasinya susah ya. Kita kemungkinannya cuma dua kan, ini legit atau enggak gitu. Kalau di Sivan ya kita udah kemungkinan besar insya Allah kita legit lah, karena dalam artian semuanya ada, nanti akan ada hitam di atas putih, standarnya udah ada, dan nanti kita juga bahkan untuk customer pun akan kita saring dulu gitu, seperti itu. Dan yang kedua mungkin dari ini ya, karena kita apa namanya sebuah perusahaan dan customernya berarti banyak gitu, dibandingkan dengan ngurus satu orang ngurus banyak apa namanya banyak dana dari banyak orang. Perusahaan kita udah ada timnya juga, setiap orang udah ada apa namanya job desk-nya. Jadi dari segi memanage dananya sudah ada prosedurnya dengan baku, lalu nanti operasional dan segala macamnya juga sudah
udah baku, jadi akan lebih istilahnya apa ya, lebih proper dan lebih terstruktur seperti itu sih jadinya. Kantor fisik pun sudah ada ya di Jakarta dan Bali ya. Sudah ada Om, ada dua kita, kantor yang untuk operasional di BSD, untuk sales point sama base camp para trader ada di Bali gitu. Ya, 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 ya. Jadi trader ditaruh di Bali nih ya, bukan party ya, mereka trading ya di sana ya. Biar mentalnya sehat Om. Benar, 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 benar. Karena 24 jam ngeliatin layar pusing juga kalau enggak ya kan. Iya, Kantornya di area-area sawah, di area-area Canggu, ada kolam renangnya, jadi ya biar mereka buat juga buat relax lah healing. gitu. Wah, Iya, benar, 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 benar. Oke, karena ini perusahaan anak negeri dari Indonesia untuk Indonesia, bahkan untuk kalau bisa iya. kita akan go internasional, apa sih cita-cita dan roadmap ke depan yang mungkin ingin digapai oleh Sivan? Oke. Yang paling dekat kita kita sebenarnya sudah ini ya beberapa kali apa namanya melakukan audiensi ya sama regulator Bapepti, dan memang saat ini aturan yang secara teknis dan detailnya belum ada, makanya kita push untuk ke situ. Kenapa? Karena dengan adanya regulasi yang baku, para penipu atau misalkan para yang investasi bodong pun pergerakannya akan terbatasi kan. Jadi mungkin orang udah tahu ini aturan yang legit itu seperti ini gitu. Jadi harapan kami ya pertama mungkin jadi yang terregulasi nomor satu di Indonesia gitu ya. Terus udah gitu kalau udah nanti begitu udah itu nanti kita akan go mungkin coba regional dulu ya. Regional itu Asia Tenggara mungkin. Jadi dari situ baru nanti kalau bisa go internasional kita go internasional deh. Cuman untuk mungkin 5 tahun ke depan minimal Asia Tenggara dulu gitu. Oke. Nah, untuk company atau perusahaan sejenis yang ada di regional maupun di dunia gitu, seperti apa Ya. dan bagaimana kinerja mereka? Kalau boleh di-share juga kepada kita di sini. Oke, ada yang bagus, ada yang enggak ya. Oke, saya kasih contoh yang beberapa yang bagus memang masih ada juga ya. Di beberapa negara masih ada yang profit juga. Mungkin profitnya lebih banyak dari kita juga ada juga. Di tahun 2022 ini ya masih ada yang profit konsisten dan memberikan profit hasil yang oke terhadap apa namanya para investornya. Nah, cuman kalau yang loss pun ada. Mungkin kalau teman-teman tahu ya Three Arrow Capital, terus mungkin yang lain sampai sampai mengalami kebangkrutan pun ada gitu. Jadi mungkin kalau saya bilang sekarang Sivan agak tengah-tengah ya. Maksudnya profit ada, nggak gede-gede amat, tapi ya loss juga alhamdulillah terhindari gitu, walaupun mungkin kadang-kadang ada yang saat-saat dimana bikin deg-degan para nasabah juga ya. Betul, betul, Ya, betul, betul. Jadi itulah gambaran apa yang ada saat ini di pasar dan apa yang coba ya, ditawarkan oleh Sivan gitu ya. ya, Dan Sivan sendiri saat ini juga uh, terseleksi untuk beberapa nasabah tertentu gitu ya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Aksa, kita semua melakukannya by aplikasi, by sistem, terintegrasi gitu ya. Laporannya juga ada, tim yang menjalankan juga memang expert dan juga prominent di bidangnya, bahkan certified sebagai trader gitu ya, bukan trader by ya, insting dan juga feeling seperti gua kalau lagi main sendiri ya kan, feeling gua kayaknya bakal naik, nah itu tuh yang biasanya jadi loss gitu kan ya, tanpa analisa gitu kan. ya, Jadi kalau memang kita tidak memiliki kemampuan dan juga waktu untuk menganalisa, untuk juga melakukan berbagai hal yang ada hubungannya dengan investasi di digital asset ini, saya rasa akan sangat bijak untuk mulai mencoba dan juga diversifikasikan investasinya agar performa dari berbagai investasi yang dimiliki oleh teman-teman yang ikut di IG Live ini bisa berkembang dan juga merasakan seperti apa investasi di digital asset ini yang tadi disampaikan oleh Aksa bahwa kedepannya ini akan bisa menjadi revolusi. Ya kita juga sudah mengalami ya Aksa ya. Nah, kalau dari zaman dulu ya, zaman orang tua kita dulu, orang kalau mau ngambil duit kalau nggak ke teller tuh kayaknya nggak sah gitu ya. nggak bisa. Nggak Iya, bisa gitu, harus datang ke bank gitu ya. Terus udah gitu ya, setelah itu ada ATM.
Setelah ada ATM. ATM, orang ke ATM, wah ngerasa terbantu, bisa gampang malam ngambil duit, nggak harus hanya siang dan jam operasional Ya, bank gitu. betul. Saat itu terus sudah gitu orang ada internet banking. Setelah ada internet banking, ada mobile banking. Saya waktu itu 8 tahun mengedukasi masyarakat Indonesia bersama dengan salah satu bank swasta terbesar di tanah air Ya. untuk mengedukasi mobile banking tuh dan juga internet banking untuk Mhm. migrasi orang. Sekarang semua itu rasa-rasanya sudah menjadi keharusan gitu. Orang kalau mau Mhm. menjadi nasabah bank kalau nggak ada internet banking, mobile banking dan lain sebagainya, nggak mau saya rasa gitu. Nah, ini Iya, juga kami melihat bahwa potensi digital asset ini kedepannya masih sangat besar dan akan berkembang sangat iya, baik gitu ya. Walaupun seperti yang tadi disampaikan di awal, merecap kembali bahwa mungkin selama 2 sampai 4 tahun ke depan turbulence akan terjadi gitu ya. mhm, iya, Apalagi bukan hanya di digital asset ya, apalagi diprediksi bahwa perekonomian dunia di tahun 2023 itu juga akan berat gitu ya. Tapi betul. kuncinya adalah diversifikasi investasi, kita mempelajari di mana kita berinvestasi, lakukan research, lakukan Ya, uh, due diligence dan juga background checking siapa mhm, dan di mana kita berinvestasi. Nah, karena ini kita tinggal 8 iya. menit, mungkin Aksa mau menyampaikan hal-hal penutup sebelum kita akhiri sesi kali ini. Nanti kapan-kapan kita buat lagi nih, Sa. Oke, mungkin penutupnya ada beberapa poin ya. Yang pertama memang buat rekan-rekan yang sudah sempat investasi di kripto, terutama pas yang di pucuk itu sekarang lagi turun. Menurut saya memang disinilah di dalam tanda kutip diujinya ya sebagai investor pemula ini bisa bisa melewati ini enggak gitu. Kalau misalkan kita bisa melewati, mungkin nanti kedepannya bisa jadi salah satu kunci kesuksesan kita. Dan melewati ini bukan berarti kita ditahan nyangkut aja ya. Itu sesuai dengan rencana keuangan masing-masing. Kalau misalkan benar ditahan nyangkut sampai nanti naik lagi, berarti itu jadi apa namanya yang istilahnya buah kesabaran yang berbuah manis. Cuman kalau misalkan teman-teman karena masalahnya ada masalah mungkin di uangnya lagi butuh nih kita cut loss lalu nanti mungkin kalau dari cut loss gitu mungkin menurut saya jangan jangan menyerah aja, jadi begitu nanti ada kesempatan lagi mungkin bisa dicoba untuk investasi ya, baik itu digital aset ataupun yang lainnya terserah gitu. Dengan begitu nanti akan mulai tumbuh apa namanya skill dalam berinvestasi kayak gitu. Karena memang kalau zaman sekarang orang akan bilang kalau nabung aja nggak cukup ya, investasi juga jadi sesuatu yang penting gitu. Kalau nabung udah kegerus inflasi gitu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin kalau terkait Sifan sendiri ya kita kita inilah apa namanya kita profit itu bisa dibilang nomor dua ya. Yang pertama adalah memang menjaga dari loss yang berlebihan, karena sesuai dari definisi hedge fund adalah penjaga nilai. Kita menjaga nilai apa namanya dana dari rekan-rekan yang ada dengan apa namanya hitam di atas putih yang sudah tertera. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum daftar itu akan dilihat akan ada persetujuan ya di apa namanya di apps-nya. Dan untuk teman-teman yang belum daftar nanti yang sudah daftar mungkin nanti saya akan apa namanya kita bisa recheck lagi nanti bentuknya seperti apa sih, karena kadang-kadang ya namanya investor ya lagi loss dikit atau misalkan profitnya nggak sesuai ekspektasi biasanya panik duluan. Nah tenang, karena kita sudah apa namanya menjaga fund-nya atau dana-dana dari teman-teman sekalian, atau mungkin intinya memang pekerjaan kita tuh untuk menjaga dana itu gitu, seperti itu. Yang kita narik fee, kita menarik bayaran itu untuk menjaga itu dari misalkan loss yang berlebihan, atau misalkan karena kita trading sendiri lossnya jadi banyak, atau karena ketidaktahuan kita jadi apa namanya jadi lossnya jadi banyak, atau dan juga kita juga yang terakhir nih, poin terakhir, kita siap memberikan istilahnya edukasi ya tentang investasi terutama di aset digital ini, dan nggak cuma investasi tapi juga mengikuti perkembangan teknologinya seperti itu. Oke. Okay. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi lebih lanjut, kemana bisa menghubungi? Apakah bisa via DM atau customer service? Mungkin bisa diinformasikan, Aksa. Oke, mungkin bisa ke DM-nya Sivan Asia ini ya. Tadi ada yang sempat nanya yang nomor HP yang di profil itu nomor siapa? Itu adalah nomor customer service-nya kami. Jadi untuk orang yang mau daftar, hubungi customer service-nya.
baru nanti mungkin kita sedikit lakukan background check dan mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya untuk kira-kira cocok nggak nih kalau mau masuk ke Sivan. Kalaupun cocok, mungkin risk profile-nya yang mana. Jadi saya nggak akan ada orang misalkan saya punya duit 100 juta, ini semuanya duit saya masukin ke Sivan, boleh nggak? Itu jangan ya, itu malah akan kita larang gitu. Seperti itu. Mungkin masuk, kita akan bilang kalau mau ya 5 juta dulu gitu, atau berapa. Atau mungkin mohon maaf nih nggak cocok gitu, kayak gitu jadinya. Ya, ya, ya. Jadi memang Iya. dilakukan pengecekan dan juga diverifikasi dananya juga dana yang benar. Kita juga karena menjalankan Betul. perusahaan dengan benar, sesuai dengan Iya. prosedur, membayar pajak juga ya. Betul. Dan Iya. walaupun masih terbatas, boleh nggak diinformasikan berapa dana kelolaan sementara ini, Aksa? Untuk sekarang ya, kita waktu itu soalnya ngitungnya konversi ke USD ya. Ya. Kita ada di 4,5 juta dolar ya. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Dirupiahin kali 60 15.000 lah gampang ya, kurang lebih ya, 75M lah kali gitu ya. kurang lebih segitu ya, betul. 75M gitu kurang lebih ya. Ya, 70M, ya, 75M lah. Jadi itu dana yang ya, dikelola saat ini di Sivan. ya, Dan syukur alhamdulillah kita masih memberikan performance yang bagus dan terus mendapatkan kepercayaan dari para ya, nasabah yang selama ini sudah bergabung di Sivan. ya. Thank you banget Aksa untuk Oke. ngobrol-ngobrolnya. Ya, Sehat terus. Semoga kita bersama ke depannya juga bisa membuat Sivan menjadi besar, perekonomian Indonesia juga tumbuh ya, baik gitu ya. ya, Dan juga jika ingin ada yang ditanyakan atau perlu disampaikan, kami terbuka untuk seluruh masukan dan juga ya, pertanyaan. Customer service ada di Instagramnya Sivan Asia, tapi yaitu ya, operating office hour ya, jadi nggak ya, 24 jam. Jadi kalau mau ya, bertanya silahkan, nanti di jam kantor akan dijawab. Mungkin itu yang bisa kita betul. sampaikan di kesempatan kali ini, Aksa ya. Ya, oke. Baik. Oke, Terima kalau kasih gitu. teman-teman udah menyempatkan nonton ya di sini live ini ya. Ya, Oke. terima kasih juga Terima untuk kasih. teman-teman yang sudah menyaksikan. Sehat semuanya, sukses selalu, Ya, dan mohon doanya dan juga supportnya untuk kami yang baru memulai Sivan iya, untuk Indonesia ini. iya. Baik. Terima kasih. Oke, sampai jumpa Oke, semuanya. thank you Aksa, sampai jumpa. Selamat malam. Thank you, Om. Yuk, malam.